Shalom sahabat kaum muda Moria Youth dimanapun berada, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan, mujizat, kebaikan, dan kemurahan dari Allah Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan di minggu pertama 4 Oktober 2020. Kalau kita boleh berjumpa kembali melalui YouTube channel Kris Konali Purba, semua karena kemurahan Tuhan. Diberkatilah sahabat pemuda, sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur 1 bulan boleh kami lalui. Dan kalau kami boleh ada hari ini, 4 Oktober 2020, semua karena anugerah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat pengampunanmu, terima kasih buat berkatmu, terima kasih buat pemeliharaanmu. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami butuh firman-Mu, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, 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 amin. Puji nama Tuhan. Sahabat kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastinya adalah rasa khawatir timbul di hati kita masing-masing, terlebih lagi di masa-masa pandemik COVID-19 saat ini. Iya kan? Belajar dari rumah, kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga ibadah dari rumah. Tetapi apapun kekhawatiran di hati saudara, rasa timbul khawatir itu manusiawi, tetapi kita nggak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena kita masih punya Tuhan yang sanggup mengatasi segalanya, karena Tuhan Yesus terlebih besar. Yang percaya katakan amin. Jadi sebagai gembala gereja GBI Moria, saya berdoa siapapun setiap anak-anak muda yang menyaksikan khotbah ini, janganlah khawatir, teruslah beriman kepada janji firman Kristus, teruslah melangkah dengan iman, engkau dan aku pasti melihat mujizat Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah jangan khawatir. Sama-sama katakan jangan khawatir. Kita lihat ayatnya, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 25 sampai dengan 34. Lembaga Alkitab Indonesia berikan judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat kaum muda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya dan saudara jangan khawatir? Itu pertanyaan intinya. Minimal 3 alasan mengapa saya dan saudara jangan khawatir. Alasan yang pertama di ayat 30. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yang pertama, alasan yang pertama kita jangan khawatir karena Kristus yang pelihara kita. Sama-sama katakan Tuhan Yesus yang pelihara saya. Sama-sama katakan Tuhan Yesus yang pelihara saya. Iya kan? Kalau Tuhan Yesus yang pelihara kita, makan minum kita, masa depan kita aman di tangan Tuhan, sahabat kaum muda. Jadi teruslah kita percaya bahwa Tuhan yang pelihara kita, Dia adalah gembala kita yang hidup. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, sahabat kaum muda. Kita lihat ayat 1 Petrus 5 ayat 7.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Kristus, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Kristus yang memelihara kamu. Jadi Tuhan Yesus yang pelihara kita. Sahabat pemuda dimanapun kau berada, jangan khawatir. Amin. Sama-sama katakan, saya nggak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus yang pelihara saya. Sama-sama katakan, saya nggak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus yang pelihara saya. Amin. Yang kedua, alasan yang kedua, mengapa saya dan saudara jangan khawatir. Perhatikan Matius 6 ayat 33. Ayat 32 dan 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, ada kuasa dalam firman Kristus. Sama-sama katakan, ada kuasa dalam firman Kristus. Ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Terlebih dahulu, sebelum kau belajar, sebelum kau bekerja, sebelum kau melayani Tuhan. Carilah Tuhan lebih dulu dan kebenarannya. Percayalah, semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu dan hidupku. Yang percaya katakan amin. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin, penuh kuasa. Karena firman Tuhan ini sesungguhnya adalah Allah sendiri, sahabat kaum muda. Jadi ada kuasa dalam firman Kristus. Selama kita mengimani firman Kristus, kita nggak perlu lagi khawatir. Hidup kita pasti penuh kuasa, hidup kita pasti penuh sukacita, hidup kita pasti penuh dengan damai sejahtera Kristus. Yang percaya katakan amin. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi saudara dan saya hidup bukan dari roti saja. Roti bicara makanan, minuman. Roti itu bicara apa? Jabatan, pangkat, gelar pendidikan. Tetapi saudara dan saya, biji mata Tuhan, warga sorga, anak-anak Tuhan yang sangat dikasih Kristus. Kita hidup dari firman Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi ada kuasa dalam firman Kristus. Yang ketiga, yang terakhir sahabat kaum muda. Mengapa saya dan saudara jangan khawatir? Alasan yang pertama, karena Kristus yang pelihara kita. Yang kedua, karena ada kuasa dalam firman Kristus. Yang ketiga, ayat 34, Matius 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang ketiga, masa depan kita aman dalam Kristus. Sama-sama katakan, masa depanku aman dalam Kristus. Yeremia 29 ayat 11 bilang begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sahabatku kaum muda, ini janji Tuhan. Bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena apa? Karena yang pegang hari-hari kita itu Tuhan Yesus. Dunia boleh resesi, dunia boleh kacau. Tapi selama kita melangkah dengan iman di dalam firman Kristus, kita tenang, kita sukacita, kita terpelihara sempurna. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan, saya nggak perlu khawatir, karena masa depanku aman di tangan Tuhan. Sama-sama katakan, saya nggak perlu khawatir, karena masa depanku aman di tangan Tuhan. Amin. Jangan khawatir. Orang boleh hina kita, orang boleh kecilkan kita, selama kita punya iman kepada janji firman Kristus. Percayalah, engkau dan aku terus naik, tidak akan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan kita berjuang hidup benar, serta jadi berkat bagi sesama. Yang percaya katakan amin. Sahabatku kaum muda Moria Youth yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Minimal ada 3 alasan mengapa engkau dan aku jangan khawatir. Alasan yang pertama, karena Kristus yang pelihara kita. Alasan yang kedua, karena ada kuasa dalam firman Kristus. Alasan yang ketiga, karena masa depan kita aman dalam Kristus. Amin. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap nama yang menyaksikan khotbah ini, mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga melakukannya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, hidupnya diberkati, hidupnya jadi berkat, dan hidupnya berbahagia. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya sukacita-Mu menyertai kehidupan kami. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah.
Berdoa bagi Pak Jokowi bersama keluarga diberkati. Wapres bersama keluarga diberkati. Kami percaya Indonesia pasti menang atas corona. Indonesia pasti menang melawan segala virus. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah pasti menang menghadapi resesi ekonomi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di mana Engkau telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Yesus penuh-penuhnya, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya, bersama dengan saya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Ibadah singkat telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh menguatkan iman kita. Maju terus dalam Tuhan, terus ikuti protokol kesehatan, teruslah jadi berkat bagi sesama. Jangan berbuat jahat kepada siapapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Orang semua jua-jua.